Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Nindya dengan NIM 12320800081. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan studi kasus mengenai natrium dalam makanan. Banyak anak-anak hingga remaja sangat menyukai potato chips karena rasanya yang gurih, renyah, dan praktis untuk dikonsumsi kapan saja. Padahal, tanpa kita sadari, konsumsi camilan tinggi natrium seperti potato chips ini memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi. Nah, satu kemasan kecil potato chips dapat mengandung natrium setara dengan lebih dari 30% kebutuhan harian yang direkomendasikan. Hasil penelitian global menunjukkan bahwa memperkirakan sekitar 1,65 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2010 dapat diatribusikan kepada konsumsi natrium berlebih di atas rekomendasi 2 gram per hari. Bukti kuat tersebut menunjukkan perlunya kebijakan untuk mengurangi kandungan garam dalam makanan olahan guna menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di tingkat masyarakat. Sebenarnya, bagaimana natrium dapat menyebabkan hipertensi? Natrium merupakan unsur logam alkali yang terletak pada golongan 1 dalam tabel periodik. Secara kimia, natrium tergolong unsur yang sangat reaktif karena memiliki satu elektron valensi pada kulit terluarnya dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, elektron ini tuh sangat mudah dilepaskan. Sehingga natrium cenderung membentuk ion bermuatan positif atau Na+ dengan bilangan oksidasi +1. Natrium tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas di alam karena reaktifannya yang tinggi. Natrium selalu berikatan sebagai natrium klorida atau garam dapur. Sifat periodik ini menjelaskan mengapa natrium dalam tubuh selalu berada dalam bentuk ionik terlarut. Reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh yaitu natrium mengalami reaksi disosiasi dengan cairan di dalam tubuh, sehingga NaCl terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Konsumsi dari potato chips yang berlebihan membuat garam NaCl banyak larut dalam tubuh. Nah, peningkatan konsentrasi ion Na+ ini tuh dapat meningkatkan jumlah cairan ekstraseluler, sehingga hal ini tuh menyebabkan tubuh menahan cairan dan terjadi peningkatan volume darah. Volume darah yang meningkat memberikan tekanan lebih besar pada dinding pembuluh darah arteri. Nah, secara simultan, ginjal akan berusaha mengeluarkan kelebihan natrium dalam bentuk Na+, tetapi pada individu yang sensitif atau dengan fungsi ginjal yang tidak optimal, mekanismenya tuh pada fungsi ginjal yang terbatas, mekanismenya tuh menjadi tidak optimal sehingga peningkatan volume darah menyebabkan jantungnya memompa darah lebih keras dan tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Untuk solusinya, yang pertama yaitu penggantian sebagian NaCl dengan KCl. Kalium dan natrium adalah sama-sama unsur yang berasal dari golongan alkali. Namun, ion K+ memiliki efek fisiologis yang berbeda. Peningkatan asupan kalium diketahui dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan mendorong pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan ekskresi natrium melalui urin. Dengan menggunakan campuran garam natrium dan kalium, asupan natrium dapat dikurangi tanpa menghilangkan rasa asin secara signifikan. Kemudian, yang kedua yaitu teknologi mitigasi berupa microencapsulation garam. Melalui teknik ini, partikel garam dibungkus dengan bahan pelapis tertentu sehingga rasa asin dapat dirasakan lebih cepat dan lebih efektif meskipun garam natrium digunakan lebih sedikit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.